Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Vigi dalam acara Bincang Santai. Sebelumnya saya perkenalkan Ketua Orari Bandar Lampung, Abang Teguh Elvian, yang biasa disapa Bang Roheng. Roheng, boleh juga. Dan di sampingnya ada Bang Baijoni sebagai sekretaris yang biasa disapa Bang Oni. Selanjutnya ada Bang Heris dari Kabit Operasi Orari ya Bang ya. Gimana nih Bang kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Lihat seperti yang dilihat ini kan santai. It's okay. Alhamdulillah ya Bang ya. Langsung aja nih Bang ke pertanyaan yang pertama. Orari itu apa sih Bang? Nah ini yang menarik ini Orari. Jadi Orari itu adalah satu organisasi, ya, organisasi. Orari ini adalah organisasi amatir Indonesia, itu kepanjangannya. Tapi Orari ini juga bagian dari International Amatir Radio Union. Itu satu organisasi milik dunia. Nah, jadi IARU ini adalah counterpart dari International Telekomunikasi Union, satu badan khusus yang menangani telekomunikasi dunia yang bermarkas di PBB. Jadi turunan dari IARU ini ke Orari. Jadi Orari adalah salah satu anggota amatir dunia. Jadi ada sekitar, sekarang ini ada sekitar 139 di dunia ini yang sudah menjadi anggota amatir di negara-negara. Indonesia ini yang kalau nggak salah yang ke-98. Urutan ke-98 itu kalau nggak salah mulai masuk itu di tahun 70-an itu. Karena Orari ini kan berdiri pada tahun 1968 ya. Itu Orari itu 1968. Sebenarnya kegiatan amatir itu di bawah tahun 20 memang sudah ada. Cuman mulai dalam perjalanannya organisasi ini menjadi organisasi pada tahun 68. Sekitar 70-an apa ya, 74 apa, baru diterima menjadi organisasi internasional di IARU. Dan rencananya ke depannya bagaimana nih Bang untuk Orari? Silakan Pak Sekretaris. Ya, jadi ini kita baru ini ya, pengukuhan pengurus kita hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ini kita sudah selesaikan pengukuhan pengurus. Nah, ini kita rencanakan akan tindak lanjut ada rapat kerja, istilahnya ada rapat kerja. Nah, itu nanti yang kita bisa membicarakan tentang apa yang akan kita lakukan selama 3 tahun kepengurusan, yang mungkin kita bagi dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, ini kita kan punya banyak bagian ya, ada bagian operasional, ada bagian pendidikan, ada bagian sosial kemasyarakatan, kemudian ada bagian teknik. Nah, itu mungkin akan masing-masing menyumbangkan apa yang akan bisa dilakukan untuk Orari Golkar Bandar Lampung. Nah, misalnya dari pendidikan misalnya ya, dari segi keamatieran radio misalnya, pendidikan amatir radio sekarang kan tidak semua orang mengenal amatir radio. Nah, ini yang menjadi PR-nya, salah satu PR-nya itu bagaimana memperkenalkan amatir radio ini ke generasi muda gitu, generasi muda. Ya, saya sebenarnya masih muda sebenarnya gitu ya. Cuman ini aja udah diwantek aja, rambutnya udah diwantek gitu. Jadi generasi muda tuh mulai dari pendidikan tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP. Nah, itu mungkin kita bisa masuk kalau di pendidikan bawah SD, SMP, SMA itu ada pramuka. Nah, itu kita bisa memperkenalkan melalui program namanya Jota Joti ya, ada Junior on the Air itu. Nah, itu kita bisa ke situ mungkin nanti dari bagian pendidikan atau operasional gitu. Kemudian di bagian teknik kita kan sebenarnya punya perguruan tinggi, punya sekolah menengah kejuruan yang bisa berkolaborasi gitu ya, dengan keilmuan-keilmuan telekomunikasi ini, Orari ini gitu. Karena induknya dasarnya Orari itu kan amatir radio itu berkaitan dengan komunikasi radio gitu. Secara khususnya di situ meskipun umumnya banyak gitu. Nah, itu bagaimana kita menggalang keilmuan kita ini didukung oleh kegiatan kita didukung oleh keilmuan yang baik gitu, sehingga apa yang terjadi yang kita lakukan akan semakin bagus gitu. Artinya kan pancaran kita semakin bagus, tidak saling mengganggu gitu. Ini yang menjadi beberapa contoh yang bisa kita kembangkan ke depan. Mungkin dari segi yang lain nanti ada lagi, mungkin dari segi operasional ada kegiatan usulan yang lain yang mungkin
Begitu kira-kira. Saya gini, Mbak Egy, saya tambahkan ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Bang Oni tadi, coba kita apa sih sebenarnya Orari itu? Orari itu adalah satu wadah, ya, wadah organisasi. Jadi Orari itu adalah organisasi tunggal bagi segenap anggota amatir yang ada di Indonesia. Jadi organisasi ini cuma tunggal, cuma satu-satunya. Organisasi amatir di Indonesia cuma satu-satunya. Tetapi yang uniknya adalah organisasi ini ada beberapa sifat. Ya, pertama sifatnya nih ya. Sifat daripada Orari itu adalah mandiri. Mandiri. Artinya Orari ini kan berjalan ini kan perlu maintain, perlu cost. Nih Orari ini wajib atau harus bisa membiayai hidupnya sendiri. Tapi dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam ADRT. Itu ada cara-caranya. Kemudian Orari juga punya sifat sosial. Artinya seorang anggota amatir itu sangat peduli gitu melihat hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan itu secara refleks dia akan bangkit, jiwa sosialnya akan muncul. Nah itu punya sifat sosial. Kemudian sifatnya lagi adalah non komersil. Orari ini kan amatir. Jadi definisi amatir itu adalah sesuatu orang yang melakukan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan hobi dan usaha itu tidak dibayar dan tidak meminta bayaran. Inilah Orari. Apapun yang dilakukan Orari ini tidak pernah minta bayaran, apalagi dibayar. Ya. Dan yang terakhir sifat khususnya adalah bahwa organisasi ini independen, tidak berpolitik, tidak terafiliasi dengan organisasi manapun. Orari hanya tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian tunduk juga kepada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tunduk itu kita. Dan yang terakhir tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa juga tunduk kepada terikat kepada peraturan-peraturan internasional. Karena organisasi ini adalah bagian dari organisasi internasional. Di bawah induk organisasi adalah YARU. Itu saya pikir sekilas tentang Orari, Mbak Egy. Buat Bang Heri nih, gimana sih Bang program kerjanya itu untuk Orari seperti apa? Oh iya, jadi sedikit informasi, mungkin saya nambahkan dari Pak Ketua dan Pak Sekretaris, bahwa kedudukan organisasi amatir radio ini selaku mitra pemerintah, itu dulu. Artinya organisasi amatir ini wajib mendukung program-program pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi mitra lah. Ya, mitra. Kita selaku mitra dan posisinya sejajar itu artinya kan. Nah, dari kegiatan posisi tersebut, amatir radio dunia ini diatur namanya Radio Regulation. Nah, khususnya nomor 1120, nah kita tunduk ke sana semua amatir radio dunia, tunduknya Radio Regulation. Artinya semua peraturan tentang radio ini muaranya ke Radio Regulation 1120. Apa isinya? Kalau saya tidak salah, ada beberapa kegiatan yang diatur di sana dan ada turunannya lagi. Dulu kan masih postel kita, SK42 Dirjen Postel, dan diturunkan lagi peraturan dari Ketua Umum Orari saat itu nomor 111 tahun 91. Ada beberapa kegiatan-kegiatan amatir yang diatur. Artinya bukan hanya di segi komunikasinya, ada beberapa item di sana. Selain komunikasi ada teknik radio, teknik operating prosedur tentang tata cara. Karena komunikasi kalau tidak diatur kan kacau nanti kan. Batasan-batasannya diatur di sana. Nah, sampai saat ini permen terakhir kan permen 17. Saya pikir di permen 17 itu nampaknya masih menggunakan, belum ada perubahan, masih diadop dari peraturan yang Dirjen Postel dulu. Nah, jadi rencana ke depan saya selaku Kabid Operasi di Orari Lokal sesuai arahan Pak Ketua juga dan Pak Sekretaris. Sebelum rapat kerja kita akan menyiapkan rencana-rencana ke depan untuk menghimpun rekan-rekan yang hobi amatir radio untuk berkegiatan khususnya di bidang keamatiran. Jadi kegiatan dari sektornya di kabit operasional itu leading sektornya nanti. Namun tidak kita menutup kemungkinan atau tidak mengecilkan bagian lain. Tentu ada pendidikan tadi kan, sektor sosial itu akan kita berdayakan. Insya Allah dengan berkat dukungan teman-teman semua nanti semua kegiatan itu sampai 3 tahun ke depan
sampai kepengurusan ini berakhir, mudah-mudahan berjalan. Dengan harapan kebersamaan itu penting, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bagus. Artinya dengan sama-sama mudah-mudahan kita harapkan tujuan pemerintah sebenarnya tentang amatir ini tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat umum kan. Tinggal bagian mana nanti yang bisa kita munculkan secara maksimal. Mungkin ya kebencanaan kita turun membantu, mungkin dari sosialisasi tadi Pak Sekretaris sudah menyangkut tentang Jota Joti, bahwa Jota itu artinya Jambore on the air. Nah, artinya adik-adik pramuka nanti mungkin kita latih dulu cara berkomunikasinya, sehingga jamborenya ketemu di Nusantara kan, melalui udara. Itu namanya Jota Joti, Jambore on the air. Karena moto kita di Orari adalah One World, One Language, satu dunia, satu bahasa. Mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita selaku mitra tadi, harapannya dan didukung teman-teman, mudah-mudahan ke depan Orari lokal Bandar Lampung harapannya akan lebih maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu poin pentingnya. Jadi gini Bagi, jadi kan nanti kita kan baru selesai pengukuhan nih, ya, pelantikan atau pengukuhan pengurus baru. Jadi kita nanti ada rencana dalam waktu dekat ini melakukan rapat kerja. Di dalam rapat kerja nanti ada leading sector yang melaksanakan kegiatan nanti. Nanti rapat kerja ini kita undang seluruh anggota yang ada di Bandar Lampung, kita undang, dan masing-masing bidang, masing-masing bagian tuh menyampaikan programnya di floor, ya, disampaikan. Kemudian juga ada dari anggota, kemudian di mix, ya. Nanti kemudian kita saring lagi program-program mana yang kira-kira menjadi skala priority. Nggak semua program harus kita godok. Nanti kan ada stepnya. Mana nih? Apakah kegiatan amatir dulu? Ya, apakah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sosial kemanusiaan dan sebagainya? Nanti kita lihat. Ada skala prioritas yang mesti kita dahulukan. Ini kira-kira ya frame-nya kira-kira bahwa setelah ini kita akan melakukan apa kerja, dan ini leading sector-nya ini Pak Sekretaris nanti yang mengkoordinir. Dan kabit operasional ini kegiatan hampir 75% ada di beliau. Oke nih Bang, manfaat Orari untuk generasi milenial ini seperti apa? Jadi gini, jadi organisasi Orari ini sebenarnya basisnya adalah organisasi hobi. Tapi hobi yang sudah dikelola dengan baik, ada regulasinya di situ. Jadi manfaatnya buat generasi milenial tadi seperti muda-mudi yang hoka. Itu kan jelas di dalam hobi ini pasti hal-hal yang positif bisa kita peroleh. Pertama kan, dia dididik bagaimana disiplin. Pertama, disiplin berkomunikasi. Kemudian disiplin bagaimana dia berkumpul dengan makhluk sosial lainnya. Kemudian disiplin juga bagaimana peduli dengan lingkungan. Ini kan ini loh, organisasi ini organisasi sosial kemasyarakatan. Artinya unsur pedulinya besar. Kemudian peduli juga terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan, baik itu masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Jadi ada jiwa patriotnya juga dididik. Dan yang terakhir adalah belajar bagaimana bertanggung jawab. Ini penting karena kita lihat kaum milenial ini kayaknya memang sangat dinamis ya. Sangat sulit untuk diarahkan. Nah, kita sebagai pengurus Orari harus membuat sesuatu yang membuat mereka tertarik. Tapi yakin, begitu sudah masuk ya Pak Sekretaris, pasti dia betah. Jadi Mbak Egy silakan kalau mau jadi anggota Orari, siap ya. Pasti nanti betah. Kenapa? Yang jelas itu adalah persaudaraan, itu yang jelas ya. Persaudaraan, saling tolong menolong, membantu dan memperhatikan, ini yang jelas yang menjadi organisasi ini memiliki budaya asli Indonesia. Itu kira-kira. Ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi generasi milenial ini kan identik dengan dunia maya, gitu ya, identik dengan dunia maya, sehingga itu membentuk karakter yang kadang-kadang menjadi maya juga, gitu. Nah itu maka jadi perlu abu-abu ya, abu-abu. banyak terjadi komunikasi yang tidak jelas, gitu. Nah itu dengan
Orari kita coba arahkan kembali bahwa kita ini makhluk sosial pada dasarnya perlu berkomunikasi gitu. Artinya dia kalau kita secara langsung bertemu, ada pertemuan secara langsung, kita berkomunikasi, berkomunitas secara langsung, kita bisa menjadi semakin jelas dengan siapa kita berkomunikasi. Nah itu ya. Kemudian satu lagi yang terlupakan oleh milenial sekarang kan seolah-olah bahwa dunia kita, dunia digital sekarang ini seolah hanya, kita bayangkan bahwa anak-anak sekarang nih kenalnya HP gitu ya. Begitu mati lampu, mati listrik atau nggak ada sinyal, mereka dunia itu segera berakhir. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah, kita bayangkan saat bencana, di saat bencana itu blank out gitu ya, listrik nggak ada, internet nggak ada, maka disitulah zaman itu milenial yang namanya bencana tetap bencana gitu ya. Nah, di situ kesiapsiagaan di BPBD itu ada siapsiaga bencana itu ya, di pendidikan sekolah juga ada pendidikan siapsiaga bencana. Nah, itu mau nggak mau dan harus, karena salah satu teknologi komunikasi yang pasti berhasil di saat dunia kayak manapun adalah komunikasi radio yang bisa dilakukan secara portable. Nah, maka itu adanya di mana? Belajarnya, berkomunitasnya di mana? Berkomunitasnya di Orari gitu. Karena kalau kita pakai HP ngandelin sinyal. Blank itu. Dan itu sudah terjadi di tsunami Aceh. Ya. Kemarin ya. Tsunami Aceh. Pertama dari Aceh tentang tsunami Orari. Di Jakarta. Iya. Olben. Karena itu semua jaringan mati. BTS. Nah inilah Orari melakukan aksinya di dalam kegiatan-kegiatan misi kemanusiaan. Salah satu tuh yang sudah teruji dan mendapat reward dari internasional. Itu turunlah Orari itu karena Orari ini informasi yang disebarkan tuh bisa ke seluruh dunia. Karena memang Orari salah satu anggota komunikasi internasional. Jadi dia bisa menyampaikan berita secara cepat. Orari juga media komunikasi. Nah, dunia digital sudah runtuh ketika ada bencana. Hanya satu-satunya radio komunikasi yang digunakan teman-teman di Orari yang bisa memancar ke seluruh dunia. Seperti tadi, menggunakan high frequency, itu mancarnya sampai ke India, ke Malaysia. Sampai mereka bisa dengar. Itu bukan melalui jaringan seluler, digital, tapi murni dengan pancaran radio frekuensi udara. Dan untuk harapan ke depan untuk Orari ini seperti apa nih Bang? Harapan, tentunya saya berharap organisasi ini kan sebenarnya organisasi yang sudah cukup usianya. Karena sejak tahun 68 Orari sudah ada di Indonesia. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa penurunan jumlah anggota itu ada tergerus akibat teknologi yang sekarang ini. Jadi yang sulit ini kan dulu, periode dulu tuh memang satu-satunya komunikasi yang diandalkan itu adalah itu, komunikasi radio. Tapi dengan munculnya teknologi, ada teknologi seluler, kita akui memang ada penurunan yang cukup tajam untuk jumlah anggota. Nah inilah yang men-challenge kita, bagaimana orang itu kembali tertarik dengan Orari ini gitu. Karena banyak hal yang positif yang orang tidak ketahui. Dia hanya cuma break kontak doang gitu kan. Bahkan sebenarnya seperti handphone dan sebagainya tuh yang negatifnya justru lebih tinggi. Di situ memang dia pintu dunia ya, tetapi kebanyakan orang nggak tertarik sama pintu dunianya gitu. Ada sisi lain yang mereka tertarik. Nah kalau radio ini insya Allah mudah-mudahan masih seperti dulu, dan adalah tugas kita semua terutama pengurus-pengurus ini bagaimana merekrut kembali seperti yang disampaikan Mbak Egy tadi, kaum muda itu kembali tertarik. Ini berat masalahnya, mereka lebih berat meninggalkan HP seperti kata Pak Kabit tadi, lebih berat ya, seperti Mbak Egy lah ya, sehari nggak ada HP sakit gigi mungkin ya, benar kan? Tapi kalau kita ada radio ngomong. Gitu. Ini yang berat buat kita semua, terutama Orari Bandar Lampung, bagaimana menumbuhkan rasa percaya lagi supaya anggotanya itu semakin tahun semakin bertambah grafiknya. Insya Allah mudah-mudahan dengan keinginan yang kuat, yang jelas itu sosialisasi. Apa sih itu Orari? Itu banyak yang nggak tahu, Mbak Egy itu kan nggak tahu kan Orari itu apa. Begitu kompleksnya, begitu uniknya, begitu rumitnya, dan begitu happy-nya. Kira-kira begitu. Bukan begitu Pak Setaris? Iya, betul. Pemirsa,
Kesimpulan dari bincang santai kita kali ini yaitu Orari sangat membantu pemerintah dalam dukungan komunikasi kebencanaan. Pemirsa, kita akhiri bincang santai kita kali ini bersama Orari Lokal Bandar Lampung. Saya Vigi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.